Siap. Cek. Cek. Wah, di mana audionya? Untuk itu apa? Saya kasih speaker. Cek. Cek audio. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik semua. Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Selamat siang, baik. Selamat siang, alhamdulillah baik. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu walaupun di luar hujan ya. Semangat, Oke. semangat. Pada siang hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pak Rahman mengenai bagaimana membuat presentasi menggunakan quizzes. Nah, untuk itu waktu dan tempat dipersilakan untuk Pak Rahman. Silakan Pak. Terima kasih Bu Depi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audionya bagus Ji, Bapak Ibu? Kedengaran? Bagus. Bagus Pak, bagus. Jelas Baik, Pak. makasih. Jelas, Pak. Baik, di awal ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pagi-pagi saya dapat WA dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan kegiatan kita pada siang hari ini. Ya, kebetulan saya sedang mempersiapkan untuk hari ulang tahunnya Lontara. Saya pikir biarlah kalau ditawarin kesempatan untuk memberikan sedikit hal berkaitan dengan penggunaan quizzes, maka insya Allah saya siap di siang ini. Maka topiknya nanti sama dengan di Lontara nanti, yaitu membuat presentasi interaktif dengan menggunakan quizzes. Informasi awal Bapak dan Ibu bahwa quizzes di awal September kemarin, bulan lalu, itu merilis satu fitur baru yang namanya fitur pelajaran atau lesson dalam bahasa Inggrisnya ya. Saya sudah merekam enggak nih ya? Oh ya, saya share screen. Asumsi saya bahwa Bapak dan Ibu sudah memiliki akun di Quizzes ya. Semua sudah memiliki akun di Quizzes. Kemudian mana Quizzesnya ini? Ya. Jadi kita akan membahas satu fitur baru dari Quizzes, yaitu fitur pelajaran. Ya, ini satu fitur baru yakni pembelajaran interaktif. Kemudian kalau kita ingin mengaktifkan, maka tentunya Bapak dan Ibu harus masuk di Quizzes dulu. Harus masuk di Quizzes. Jadi di browser kita, di sini ya, Ctrl Shift-nya. Ya, di browser kita diketikkan quizzes.com. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Ya. Kelihatan Pak. Saya belum nampak ya? Oh, belum nampak ya. Masih putar-putar berarti. Ya. Sambil menunggu tampil semua di monitor Bapak dan Ibu, informasi awal bahwa quizzes ini digunakan oleh 20 juta pengguna seluruh dunia
Dan di Indonesia ada 9 juta penggunanya Quizizz di Indonesia. Itu data September kemarin. Oke. Sudah tampil Bapak Ibu ya? Di awal sebagai guru berarti kita kalau belum punya Apa ini? Kok belum ya? belum tampil ya? Di saya belum ada, Pak. Atau laptopku yang bermasalah ya? Saya hentikan dulu presentasi ya. Lili sudah. Sudah. Saya presentasikan lagi seluruh layar. Oke, yang ini sudah tampil. Quizizz for work, for school, enter code, Sudah tampil, Pak. login, kemudian sign up. Jangan sampai ini laptopku yang bermasalah, Pak Amang. Oh, gitu ya. Iya, nggak tampil. Lanjut Iya. aja, Pak. Ya, nanti di sign up itu untuk kita yang belum memiliki akun ya. Nah, kalau sudah memiliki akun tinggal login saja. Tinggal login saja. Saat ini Quizizz itu memiliki dua apa namanya ya. Ada yang akun basic, kemudian ada yang akun super. Nah, nanti bisa dilihat apa bedanya akun basic dengan akun super. Ini bisa ketika mengklik tadi login maka masuk dengan Gmail. Biasanya ini saya gunakan yang ini. Berikutnya jadi bisa langsung login dengan ya, kalau kita baru masuk ini biasanya akun kita yang terhubung ke Android itu akan diminta konfirmasinya. Langsung ke Android. Oke, nah ada muncul informasi di awal. Sekarang Quizizz menggunakan fitur lesson untuk mengajar ya. Nah, ini bisa digunakan. Jadi Bapak dan Ibu ketika awal masuk dengan login menggunakan Gmail masing-masing itu nanti inilah sebenarnya fitur terbarunya yang bisa digunakan untuk membuat presentasi. Jadi Quizizz ini dapat digunakan untuk membuat presentasi. Nah, ini akun basic Bapak Ibu. Nanti saya perlihatkan akun saya di yang satunya di mana dia itu? Di sini ya. Ini. Ini akun saya yang sudah super. Nanti akan dilihat bedanya ya Bapak Ibu. Saya masuk di basic dulu karena sebagian besar dari Bapak dan Ibu itu menggunakan akun basic. Ya, oke. Kalau kita menggunakan fitur pelajaran yang di sini, pelajaran ini kita bisa, kalau yang selama ini kan Quizizz digunakan hanya digunakan untuk memberikan tes, memberikan ulangan, memberikan polling. Tapi dengan fitur pelajaran maka di antara quiz-quiz itu, kita bisa menyelipkan slide layaknya di PowerPoint ataupun di Google Slide. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi mari kita lihat. Jadi ketika mau membuat presentasi interaktif maka saya ulangi, klik buat, kemudian pilih pelajaran. Nah, kemudian lesson creator ini judulnya. Silakan dibuat judulnya. Misalnya ini mau ambil apa ya? Ini kameranya jatuh-jatuh.
Sorry Bapak Ibu, saya pindahkan dulu colokannya. Oke, jadi misalnya kita buat apa ini ya? Relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi. Kemudian pilih subjek yang relevan. Ini kebetulan matematika, maka saya ambil matematika. Kemudian selanjutnya. Nah, next ini turnya silakan baca Bapak Ibu nanti ya. Ini untuk memberikan next. Ya. Oke. Ini halaman awal dari presentasi kita. Apa yang bisa dilakukan di sini adalah ini yang kuisis ini bisa diganti ya, bisa diganti. Caranya tinggal upload saja di sini. Ya, tambah. Misalnya di mana gambar yang bisa saya ambil? Kita ambil ini saja ya, biar narsis sedikit. Oke, sudah masuk di sini. Kemudian relasi dan fungsi. Ini relasi dan fungsi, ngeditnya di sini ya. Ini boleh dirubah warnanya. Mau warna merah. Ya, oke, silakan. Kemudian relasi dan fungsi, katakanlah ini nama narasumbernya. Ya. Seperti ini. Ini pun kalau mau diubah warnanya boleh, silakan. Ya. Kemudian kalau mau menambahkan karakter-karakter khusus, disilahkan saja di sini. Ya, banyak karakter-karakter khusus. Kemudian kalau misalnya mau menambahkan equation editor, tinggal klik ini. Kalau mau garis bawah blok salah satunya atau semuanya, ini. Kemudian kalau mau dimiringkan, blok miringkan, oke. Seperti itu. Nah, oke. Kita pun bisa menggunakan aset-aset yang sudah ada disiapkan oleh Quizzes. Ataupun kita ingin menambahkan dari luar melalui URL, silahkan diklik di sini. Ya, slide pertama dari presentasi kita itu sudah selesai. Lanjut. Sebelum lanjut, ada pertanyaan Bapak Ibu? Masih jelas ya? Nanti pelan-pelan barangkali Pak Mah. Oke, ya baik kalau begitu. Tapi untuk slide pertama ini sudah oke, Bapak Ibu ya? Aman Pak, aman. Aman, oke. Baik. Ya. Kemudian kita ingin menambahkan slide berikutnya, maka di kiri bawah itu ada add slide. Kemudian ada import slides. Ini akan saya jelaskan di belakang di import slide-nya. Kita nambahkan dulu add slide ya. Nah, di add slide ini ada slide, ada media ya. Ada slide, ada media. Gitu. Kemudian ada pertanyaan interaktif. Malah di sini juga kalau kita lagi ingin cepat-cepat membuat soal, ini ada teleport question ya. Misalnya kita ingin membuat di slide berikutnya itu kompetensi dasar ya. Jadi saya ini judul dan peluru. Ini peluru maksudnya bullet ini di kita ya. Jadi di slide itu ada 3 jenis yang disiapkan. Ada judul dan subjudul. Kemudian yang berikutnya ada judul dan peluru. Kemudian berikutnya ada judul dan teks. Teks ini berarti berupa paragraf. Oke. Kemudian berikutnya untuk media. Untuk media itu ada media dengan teks. Media ini berupa audio, gambar, dan video. Audio, gambar, dan video. Videonya dari YouTube.
Kemudian ada media dan bullets. Kasih kecil audionya. Kemudian ini hanya gambar saja. Kemudian ini klip audio. Dan yang terakhir tautan video eksternal. Ya. Jadi di media itu ada 5 fitur yang disiapkan. Kemudian di slide ada 3 fitur yang disiapkan. Dan sewaktu-waktu Bapak dan Ibu bisa menambahkan pertanyaan interaktif. Oke. Saya tambahkan judul dan peluru dulu Bapak dan Ibu ya. Klik di sini. Katakanlah saya ingin menuliskan di sini kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Saya harus cari dulu di mana itu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya ada di PowerPoint. Sini ya. Mana kompetensi dasar tadi? Kayaknya saya sudah hapus kompetensi dasarnya. Berarti cari di PowerPoint. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi. Mendeskripsikan sini. Mendeskripsikan relasi. Mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi. Relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Dengan menggunakan berbagai representasi. Dalam kurung kata-kata tabel grafik. Kata-kata tabel grafik. Diagram dan persamaan. Diagram dan persamaan. Yang dalam kurung ini KD 3.3. Berikutnya yang kedua menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Oke. Dengan menggunakan berbagai representasi. Dengan menggunakan berbagai representasi. Ini 4.3. Oke. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu ya. Jadi sudah ada 2 slide yang kita buat. Berikutnya Bapak dan Ibu katakanlah ini bisa di pelurunya ini bisa di customize seperti tadi Bapak dan Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada katakanlah saya ingin memberikan audio. Coba bisa enggak ya klip audio? Bapak dan Ibu ada tanda seperti ini. Klip audio. Ya. Ini bisa enggak? Tidak bisa. Ya. Di akun basic itu kita tidak bisa menambahkan audio. Ya, kita tidak bisa menambahkan audio. Jadi ini dihapus saja ya. Hapus saja. Berarti kita tambah yang lain. Ini basic, apalagi ya? Kita mau tambah katakanlah ini gambar. Bisa enggak gambar ya? Bisa. Saya mau tambahkan. Jadi tinggal klikkan sini, klik. Tapi ini ada maksimum filenya, maksimum 5 MB.
maksimum 5 MB. Saya cari dulu gambarnya. PPT kelas 8. Pengantar peta konsep kayaknya ini. Peta konsep ya. Ya, bisa. Ya, ini nanti akan masuk ke slide kita, Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini. Ini sudah langsung ada animasinya, Bapak Ibu. Teknik untuk membuat menjadi animasi, maka file PowerPoint kita itu harus dikonversi ke GIF dulu. Dikonversi ke GIF dulu. Ya. Bagaimana caranya? Saya contohkan saja Bapak Ibu ya, supaya ini. Ini contohnya ya. Relasi dan fungsi. Ini kan kalau ini saya sudah berikan animasi sama seperti biasa Bapak dan Ibu kalau mau membuat animasi ya. Tinggal ini kalau dijalankan. Kalau dijalankan kan seperti ini yang muncul ya Bapak dan Ibu. Ya, seperti ini. Ini kita ubah menjadi file GIF. Ya, mengubahnya menjadi file GIF. Bagaimana caranya dirubah file menjadi file GIF? Bapak dan Ibu yang menggunakan Office 365 itu memungkinkan. Ya, memungkinkan. Yang kemarin yang menggunakan Office 365 itu memungkinkan. Klik Home, cari Export, kemudian Create an animated GIF. Ya, saya ulang. File atau tapi ini satu saja ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ada banyak ke bawah ini slide, maka itu akan besar filenya, sementara maksimum 5 MB ya. Jadi idenya adalah Bapak dan Ibu kalau misalnya mau membuat animasi dalam bentuk GIF dan mau dimasukkan ke Quizzes, maka per satu slide saja ya. Jangan ditambah banyak-banyak karena itu bisa lebih dari 5 MB. Nah, saya ulang, untuk mengubah PowerPoint kita ini menjadi GIF, maka di file, klik Export, kemudian Create an animated GIF. Kemudian beberapa jam yang lalu saya coba menggunakan Medium. Itu filenya sudah di atas 5 MB. Ketika saya memilih small, itu masih memungkinkan ya. Small, kemudian setelah itu create GIF ya. Create GIF. Nanti akan berubah menjadi file di mana tadi? Ini di PPT kelas 8. Ada pengantar, kalau saya tidak salah, di sini ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat yang medium itu sudah 9 MB. Ini yang small 2,56 ya, 2,560 gitu. Jadi begitu cara mengubah PowerPoint yang kita gunakan menjadi GIF agar punya animasi. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang ini saja ya, kita mau jadikan file gambar, itu bisa saja. Jadi bisa saja. Caranya sama tadi. File, kemudian export. Setelah itu change file type ya. Change file type. Kemudian PNG. Dia langsung ke PNG. Bisa langsung ke JPG.
Ini PNG, kemudian save as. Nah, gambar yang dihasilkan itu bukan berupa animasi, tapi dia bentuknya tok seperti ini, ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita kembali ke mana? Ke sini ya. Kembali ke sini. Gitu. Jadi sudah ada 3 slide. Slide pertama. Ini slide pertama. Ini ya. Kenapa menjadi gelap ini layarnya? Ah ya. Ini slide pertama. Kalau misalnya ini saya mau ganti, bisa saja ini langsung saja di sini buang, kemudian ganti, ya, ganti dengan pengantar 2 ini, open. Please wait sampai media terupload. Ya, ini alternatif saja ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya di slide pertama itu kita mau tampilkan animasi seperti ini. Ini bisa yang foto langsung atau bisa langsung dianimasikan seperti ini. Oke. Jadi slide kedua kompetensi dasar. Oke. Kemudian slide ketiga. Slide ketiga, peta konsep. Nah, kemudian slide keempat. Slide keempat, misalnya kita mau ambil materi. Materinya seperti apa? Nah, kita lihat kira-kira di relasi pengantarnya apa ya. Presentasi saya yang kemarin itu setelah peta konsep sudah mau memahami relasi. Nah, sebenarnya ini kan bisa saja ini judul, kemudian ini grafik. Ini jadikan grafik dulu, yang ini ya. Jadi kalau dari PowerPoint, kalau belum ada grafiknya, ya terserah lah ya, diambil grafiknya dari mana. Kalau misalnya di sini ya, kita mau tambahkan slide, kemudian ada penjelasan. Kita ambil media dengan teks ya, media dengan teks. Kemudian judulnya memahami relasi ya, memahami relasi. Kemudian kita mau ambil grafiknya. Kita mau ambil grafik. Kayaknya grafiknya tadi belum dirubah. Yang ini. Saya mau simpan dia di ini, katakanlah slide ketiga. Slide 3. Save. Ya. Dia ada di slide 3. Slide. Mana slide 3? Ini slide 3. Oke, open. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini slide berikutnya. Nah, setelah itu kita mau menambahkan pertanyaan, ya. Kita mau menambahkan pertanyaan. Katakanlah pilihan ganda, ya. Pilihan ganda. Nah, pertanyaannya kira-kira apa ya? Suatu pengaitan ya, yang menghubungkan anggota dari dua himpunan
dari dua himpunan disebut 1, 2, 3, 4. Misalnya ini namanya domain, kodomain, kemudian range, kemudian relasi. Kita buat kuncinya ya. Kuncinya relasi. Selesai. Ini. Ya. Selesai. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan ini video dari YouTube, itu bisa saja, tapi dia di akun super Bapak Ibu. Kalau di akun standar kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa menambahkan, gitu. Nah, ini contoh saja Bapak dan Ibu. Setelah ini selesai, maka setelah ini selesai, satu pertanyaan. Oke, saya mau tambahkan di awal. Tambahkan di awal itu katakanlah ini pemilihan polling ya. Full are ungraded. Jadi polling itu tidak dinilai. Jadi semuanya dianggap sebagai benar ya. Oke. Misalnya bagaimana perasaan Anda saat ini? Atau langsung saja, saya saat ini adalah, oke, katakanlah bersemangat, biasa aja, tertantang, mengantuk. Gitu. Oke, sudah. Kemudian ini biasanya ditempatkan di awal ya. Ini boleh digeser ke atas, di drag saja ke atas. Ya, dia sudah pindah ke atas. Sebelum kompetensi dasar boleh ditempatkan di sini. Tempatkan di sini. Geser lagi ke, oke, sudah. Oke. Anggaplah bahwa ini sudah selesai ya. Anggaplah bahwa ini sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, maka Bapak dan Ibu bisa menerbitkannya. Ya, terbitkan. Pilih bahasa dulu. Jadi, pilih bahasa. Bahasa yang dipakai adalah bahasa Indonesia. Mana Indonesia? Oh, lewat ya. Indonesia. Untuk kelas 8. Who can see this pelajaran? Kalau soal atau pelajaran ini bisa diakses oleh seluruh guru di dunia, maka kita boleh mengklik public. Jadi visible to everyone. Tapi kalau misalnya kita tidak ingin bahwa ini tampil di public, maka pilih saja free path. Ya. Baru setelah itu publish. Ya. Selesai sudah. Ya. Selesai sudah soal atau presentasi ini dibuat. Bisa dilihat di perpustakaanku. Perpustakaanku, kemudian ini relasi dan fungsi, ini ikonnya ya. Nah, setelah dibuat seperti itu, bagaimana caranya supaya bisa diberikan ke siswa. Nah, kita klik saja ya Bapak dan Ibu, relasi dan fungsi. kemudian mulai pelajaran. Jadi ada dua ya. Ini di sesi yang dipimpin oleh instruktur, itu berarti pembelajaran langsung ya. Kemudian ada asynchronous learning. Ini bisa dijadikan sebagai PR. Ya, bisa dijadikan sebagai PR. Nah, mulai pembelajaran langsung. Ini Bapak dan Ibu bermain ya. Kita sama-sama bermain.
Saya coba aktifkan juga ini. Saya matikan dulu kameranya. Mulai pelajaran. Oke. Jadi saya ulang ya. Saya ulang. Ada dua pilihan. Ada dua pilihan yang bisa digunakan untuk mengirimkan presentasi ini ke siswa. Yang pertama bisa dilakukan secara langsung live seperti saat ini, dan yang kedua bisa digunakan sebagai penugasan. Jadi asynchronous learning. Sekarang kita uji coba dengan memulai pembelajaran langsung. Tapi saya mau pratinjau dulu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di sini ada pratinjau. Ini pratinjaunya. Nanti akan seperti ini tampil di siswa. Nanti seperti ini. Kalau misalnya Bapak dan Ibu yang bahasa Inggris, kalau mengaktifkan bacalah dengan keras, ini bisa loh. Kalau misalnya pakai pronunciation, bisa pakai musik, bisa pakai penghitung mundur ya. Ini bisa mulai. Seperti ini yang akan muncul di layarnya siswa ya. Relasi dan fungsi, kemudian lanjut. Nah, perasaan saya saat ini langsung misalnya bersemangat. Ini boleh dinonaktifkan. Bersemangat. Tunggu diserahkan, kemudian ini next ya. Kompetensi dasar, lanjut ya, gini. Kemudian lanjut lagi. Ini yang tadi ya. Jadi misalnya siswa kita minta untuk cermati dulu ini peta konsepnya. Gini ya. Gitu. Ya, tapi ini terlalu cepat ya. Settingnya harus diubah lagi. Cuma 1 detik kayaknya. Gitu. Setelah itu lanjut. Ini. Coba dipahami ini. Oke. Setelah itu lanjut lagi. Lanjut ke pertanyaan kayaknya tadi ya. Suatu pengaitan yang menghubungkan anggota dari dua himpunan. Ini yang muncul. Selesai semua. Ketepatan 50%. 50%. Benar 1, salah 1. Yang benar ini adalah yang tadi, yang apa lagi namanya? Polling tadi yang menanyakan tentang perasaannya gimana. Ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita kembali. Oh, sorry. Sudah selesai semua. Stop. Oke, sudah selesai ini. Nah, jadi untuk memberikan kepada siswa secara langsung, maka kita itu pratinjaunya tadi Bapak Ibu ya. Klik mulai pelajaran. Kemudian di pengaturannya pengaturan umum, tampilkan slide di perangkat peserta. Oke. Name factory ini sebaiknya dinonaktifkan ya. Dinonaktifkan. Kenapa dinonaktifkan? Supaya generate name-nya itu sesuai dengan nama aslinya. Pilihan jawaban diacak, waktu, tunjukkan papan peringkat, musik. Nah, setelah itu kalau ini sudah sesuai, maka tinggal klik menyajikan. Menyajikan.
Nah, Bapak dan Ibu, agar Bapak dan Ibu bisa bergabung, maka silahkan masuk di quizzes dan saya copy saja ke kolom chat. Saya copy ke kolom chat. Silahkan bergabung Bapak Ibu. Tempel. Ya, ayo. Silakan di kolom chat saya sudah klikkan. Mohon diklik. Kemudian Bapak dan Ibu bisa ini. Nanti akan terlihat siapa yang sudah bergabung. Sampai saat ini belum ada. Oke, silakan. Ya, Ibu Nur Alam sudah bergabung, Ibu Depi sudah bergabung, Pak Ridwan sudah bergabung, sudah ada 3. Bu Wuri sudah bergabung, Bu Ayu Cantik Kue, Bu Wahyu, Bapak atau Ibu Wahyu? Wahyu kah Pak Darius ya? Kemudian ada Tam, sudah ada. Ya, Wahyu itu Kamang. Oh ya. Iya, Pak Kamal sudah 11, 13. Bu Ira yang nih, Pak Amang. Oh, Bu Ira, oke. Ini sudah 15 partisipan. Di room kita ada 29. Ya, anggaplah 50% sudah berpartisipasi, masuk. Oke. Wah, Cendana. Wah, ada keluarga Cendana yang hadir. Selamat datang. Oke. Pada saat ini kan kita sementara menunggu siswa ya. Sementara menunggu siswa ini sudah ada 16, 17. Kita harus pastikan bahwa seluruh siswa itu sudah bergabung. Karena kalau belum bergabung semua dan dimulai, itu sepertinya akan tertinggal deh. Ya. Mat Demon. Habis. Ya, sekarang ada 20. Oke, kita mulai ya. Gimana Bapak Ibu, kita mulai ya? Saya juga mau. Ntar. 8, 7, 6. Dicoba. Oke, saya masukkan dulu kodenya. Nanti sebentar saya akan demokan bagaimana kalau menggunakan akun super. Kalau menggunakan akun super itu kita bisa menambahkan audio, menambahkan video dari YouTube. Masuk game. Oke, siap. Masuk. Sudah 21, kita mulai. Di perangkatnya Bapak Ibu itu ada tertulis nama Bapak dan Ibu. Kalau di layar HP saya ini tertulis Abdul Rahman kamu. Kemudian menunggu tuan rumah memulai. Anda bermain dengan 21 pemain lain, ya. Kita mulai. Ini sudah mulai. Yang tampil di layar Bapak dan Ibu, adalah tampilan awal, relasi dan fungsi, kemudian ada animasi yang tadi yang kita sisipkan, gitu. Oke. Di siswa itu tidak bisa apalagi namanya? Tidak bisa memutar balik ini. Tidak bisa melanjutkan. Jadi yang tampil di Bapak dan Ibu itu hanya relasi dan fungsi Abdul Rahman, kemudian ada animasi di atas. Itu slide 1. Berikutnya, kalau misalnya saya selesai di slide 1 ini, saya lanjutkan ke slide 2. Baru ke slide 2. Oke. Nah,
Yang tampil di Bapak Ibu adalah perasaan saya saat ini, tapi yang tampil di guru adalah diagramnya. Ini misalnya bersemangat. Ada 1 orang yang mengantuk, ada 5 orang, 6 orang bersemangat. Ya, waktunya tinggal 12 detik. Silakan Bapak Ibu. Ya. Ini bisa dimatikan waktunya, bisa juga ini. Time is up. Polling lengkap. Oke. Ini sudah. Jadi di sini kita sudah lihat ya. Kita bisa lihat ya. Oke. Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita lihat ada yang terang begini, itu berarti dia melakukan reaksi. Ya. Kalau yang gelap begini, kita harus konfirmasi dulu ke Bu Sinar. Apakah tadi sempat menjawab? Bu Samsinar? Kemudian, ya, kalau ada yang gelap begini, itu berarti tidak bereaksi. Belum sempat balas, Pak. Itu ya. Jadi iya, betul. Itu salah satu contoh. Iya, terima kasih Bu ya. Jadi ini salah satu contoh ketika siswa kita itu tidak merespon. Ya, jadi yang lain ini terang ikonnya, ya, terang ikonnya. Sementara ada 2 yang tidak terang atau agak gelap. Kalau seperti itu berarti siswa itu tidak merespon. Apakah waktunya habis atau sedang di kamar mandi. Seperti itu. Berikutnya, ke slide berikutnya. Ini kan kompetensi dasar saja ya. Kompetensi dasar ini bisa dikendalikan dari room guru. Nih, yang tampil di perangkatnya Bapak dan Ibu ini. Setelah itu kita ke slide keempat. Slide keempat seperti ini. Yang muncul di perangkatnya Bapak dan Ibu adalah peta konsep, ya, peta konsepnya. Ya, gitu. Ini terlalu cepat. Ya. Jadi siswa itu tidak bisa memindahkan kiri kanan ini, tidak bisa memindahkan. Dikontrol oleh guru. Lanjut lagi. Yang muncul memahami relasi. Kalau di layar komputer saya ini memahami relasi di sebelah kiri, tapi di Android saya itu gambarnya ini di atas, kemudian memahami relasi di bawah. Ya, tergantung dari perangkat masing-masing. Nah, misalnya di sini kita membuat materi atau ada materi tertentu yang kita akan tanyakan di berikutnya, maka ya itu bisa dibuat di sini. Misalnya pertanyaan berikutnya di slide 6. Slide 6, siap-siap. Nih, 3, 2, 1, go. Ya. Ini. Ya, dilihat waktunya, diperhatikan waktunya. Iya. Ini kentara yang sudah melakukan reaksi. Ini kita bisa matikan timernya. Klik. Ya. Jadi kita bisa matikan timernya. Gitu. Range, ada 1 orang yang jawab range. 19. Ini sudah 19 orang yang melakukan reaksi. Kita ada 22, berarti ada 3 orang yang belum lakukan reaksi. Ini Sisur, Bu Ayu, siapa satu? Ya, seperti itu. Jadi kita bisa lihat siswa-siswa kita yang merespon. Gitu. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita akhiri gamenya. Beberapa peserta. Ini ada informasi
beberapa peserta belum menjawab pertanyaan ini. Apakah Anda ingin melanjutkan? Lanjut saja ya Bapak dan Ibu, anggap saja waktunya sudah habis. Nah, all done. Correct. Ini kita bisa lihat nih. Oke, sudah. Mana close-nya ini? Kita bisa review kembali ke belakang ya. Kita bisa review kembali ke belakang. Kemudian ini di slide selanjutnya. Do you want to end? Oke, yes. Nah, selamat Pak Alga. Pak Alga, kemudian Bu Ceria, Bapak atau Ibu Hafiz ini, ya, gitu ya. Jadi ini urutannya. Oke, demikian untuk kalau kita mau lihat laporannya, boleh lihat laporan. Lihat laporan. Did you enjoy hosting your Oke. Lewatkan, ditutup saja ya. Ini nilai-nilainya. Nilai-nilainya Bapak dan Ibu bisa unduh. Ini akan masuk ke Excel, ya, akan masuk ke Excel. Kemudian di sini ada dua ya Bapak dan Ibu. Ada ketepatan, ada nilai. Yang kita ambil itu ketepatan kalau dia di ulangan. Kalau nilai ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan Bapak dan Ibu merespon pertanyaan. Gitu. Nah, ketepatannya 86% di kelas ini. Itu. Ini bisa diunduh, bisa dicetak, bisa juga dihapus. Oke, seperti itu. Ini untuk akun dasar, untuk plan dasar. Nah, sebelum saya perlihatkan yang akun super, silahkan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau dikonfirmasi. Saya hentikan dulu share screen-nya. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan? Masih susah berkomentar, Pak Mang. Masih susah berkomentar. Baik, kalau begitu. Saya lanjutkan untuk akun super ya, Bapak dan Ibu. Untuk akun super, saya share screen dulu. Ada pertanyaan di chat? Ada di chat. Bisa dibacakan pertanyaannya, Bu. Terekam dataku tadi, Bu Dev. Pak Amang, Ya. tadi Pak Kamal ada bertanya di chat. Yang pertama itu, Iya. tunggu sebentar, mana tadi? Ini krisis beda atau merupakan turunan dari Google, Pak? Oh, gitu. Itu yang pertama. Oke. Nah, Oke. yang kedua, Lanjut. bisakah PowerPoint yang sudah ada dikonversi menjadi krisis? Oke. Dua pertanyaan itu ya. Empat. Iya, baik. Makasih Bu Devi. Untuk Sama-sama, Pak. dan Google itu dua platform yang berbeda. Ya, dua platform yang berbeda. Yang jelas beda karena Quizzes itu diperuntukkan untuk quiz dan presentasi, sementara Google ini lebih luas lagi dia, ya. Kemudian pertanyaan kedua, bisakah PowerPoint yang sudah ada dikonversi menjadi Quizzes? Bisa sekali Bapak Ibu. Jadi, tapi cara konversinya saya perlihatkan ya. Saya share screen ke sini kayaknya.
Ini akunnya siapa? Saya kembali. Oh ya, oke. Yang pertama kalau kita buat pelajaran, katakanlah ini ya, buat pelajaran bilangan berpangkat kayaknya. Saya punya bilangan berpangkat matematika. Kemudian selanjutnya ini boleh di baik. Ini ada import slide. Import slide ya. Ada 3 yang bisa diimpor. PDF, Google Slides, kemudian PowerPoint. Tapi Bapak Ibu ada tapinya nih. Kalau dia PowerPoint maka ubah menjadi PDF, kemudian impor. Gitu. Kalau dia Google Slides maka ubah menjadi PDF, kemudian impor. Gitu. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke PowerPoint kita. Ini PowerPoint ya. Masuk di PowerPoint, kemudian saya cari ya. Di mana itu? Saya cari kelas 8 yang kelas 9. Tadi bilangan berpangkat ya. Kelas 9 saya punya PowerPoint. Yang mana nih? Ini bilangan berpangkat. Oh ini. Saya buka dulu. Buka. Sudah masuk enggak? Oh, belum. PowerPoint. Oh, ada kotak dialog yang muncul. Buka dulu ya PowerPoint-nya. Kita harus konversi dulu. Kita harus konversi dulu file PowerPoint kita. Jadi ini dirubah dulu menjadi PDF. Bagaimana caranya dirubah menjadi PDF? Di PowerPoint, pilih file, ya, saya ulang, pilih file, kemudian save a copy itu sebenarnya bisa, tapi saya lebih memilih di sini, export. Nah nih, create PDF, ya, create PDF. Klik. Nah, kemudian ini ya sudah jadi PDF. Kita simpan di kelas 9. Saya simpan dengan nama bilangan berpangkat dan bentuk akar. Publish. Diklik publish. Oke. Sudah terpublish. Belum. Sementara. Oh ini prosesnya dibawa. Kita tunggu. Sementara. Oke, selesai. Jadi file PowerPoint tadi itu sudah dirubah menjadi file PDF. Nah, kalau dia sudah dirubah menjadi file PDF seperti ini, maka kita tinggal mengimpor. Di mana tadi? Bukan di sini. Oh, bukan juga. Sini ya. Jadi, saya ulang. Tadi kan kita bikin bilangan berpangkat ya. Saya import slide. Import slide. PDF. Kan tadi filenya sudah bentuk PDF. Kemudian klik di sini.
Kita ambil yang kelas 9 tadi, bentuknya PDF. Ini bilangan berpangkat, open. Oke. Ini. Sementara mengkonversi Bapak dan Ibu. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 16, 22, 30. Oke. Nah, di sini pun kita bisa mengambil atau membuang mana yang kita perlukan dan mana yang tidak kita butuhkan. Klik import. Dan ini tergantung dari sedikit dan banyaknya jumlah slide kita. Tadang, ini sudah ada di quizzes yang PowerPoint tadi, ya, gitu. Selesai. Seperti itu. Di sini ini kan tujuan, ini perkalian, ungkapkan dengan satu kata. Oh, ini ke Bitly. Ini contoh. Katakanlah setelah ini, setelah slide 9 ini kita mau tambahkan pertanyaan, ya. Kita mau tambahkan pertanyaan, maka tambah saja add pertanyaannya. Kok tak centang saya pilih tadi ya? Multiple choice ya. Multiple choice. Misalnya kita mau tanya, yang tadi ini materinya tentang perkalian ya, berarti kita boleh menambahkan. Karena kebetulan saya matematika, saya tambahkan ya. Misalnya 7 berpangkat 3 dikali kali 7. Mana 7-nya? 7 berpangkat 4. Sama dengan, masukkan. Loh, kok jadi begini? Hapus dulu, tunggu dulu. Di sini ya, tambah pilihan ganda. Gunakan rumus. Oke. Berapa tadi? 7 berpangkat 3 dikali 7 berpangkat 4 sama dengan, masukkan. Oke. Misalnya di sini pilihannya adalah 14 berpangkat 7. Masukkan. Lanjut lagi. Lanjut ya. Ini 7 berpangkat 12. Oke. Lanjut. 49 berpangkat 7 ke 7, masukkan. Kemudian ini 7 berpangkat 7, masukkan. Ini kasih waktunya agak panjang mungkin, 60 detik saja. Oke. Mana pilihan jawabannya? Yang ini ya. Iya, cocok yang ini. Selesai. Oke. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi nanti
setelah dipresentasikan ke siswa, dia akan menjawab ini dan itu akan masuk ke daftar penilaian. Seperti itu jawaban dari pertanyaan Pak Kamal, Bu Devi. Masih ada pertanyaan? Oke, Pak. Selanjutnya Pak Mang, ada pertanyaan dari Pak Fadli. Iya. Bagaimana caranya mengimpor nilainya supaya langsung masuk di Google Classroom? Oke. Tidak perlu sebenarnya diimpor, dia langsung masuk sendiri. Caranya bagaimana? Baik, saya perlihatkan caranya. Ini sudah saya terbitkan saja di ini ya. Terbitkan saja. Nanti kan bisa atau cancel saja ya. Saya kembali saja ya. Bagaimana caranya supaya apa yang kita ini ya masuk di kelas? Ada di menu sebelah kiri, ada kelas, kemudian ini Bapak Ibu, perbarui kelas Google. Jadi saya saat ini menggunakan akun super Abdul Rahman YPS.sch.id ini yang saya pakai. Saya sudah sinkronkan kelas Google saya, kelas quizzes ini dengan GCR. Jadi kelas-kelas yang saya ajar 8A, 8B, 8C, 9E, 9F. Ini. Sehingga nanti kalau saya tadi membuat penugasan itu, saya tinggal pilih. Nanti saya akan contohkan ya. Bapak Ibu, kalau kita mau sinkronkan, maka klik saja ini, perbarui kelas Google. Ya, perbarui kelas Google. Kalau sudah diklik ini, maka di Google Classroom siswa kita, saya perlihatkan ya. Kalau saya tidak salah di Agustus itu ya. Ya, saya pilih kelas berapa bagus? 8A kayaknya. Kelas 8A ya. Di kelas 8A, pilih di forum. Di forum itu akan ada satu link yang terkirim ke siswa, ke masing-masing siswa. Ini ada. Jadi, link ini yang harus diklik oleh siswa untuk bisa sinkron antara Google Classroom-nya dengan kelas quizzes. Seperti itu. Jadi, pada saat kita perbarui kelas, maka quizzes akan mengirim satu link ke GCR. Di sini. Ini yang harus diklik dulu oleh siswa untuk memastikan bahwa akun GCR link dengan akun quizzes. Kalau sudah, kita bisa lihat itu di bagian sini. Di kelas 8A misalnya. Ini siswa-siswa yang sudah bergabung. Ya. Ini siswa yang sudah tergabung. Kalau ada siswa yang belum tergabung, itu akan terlihat. Di kelas mana itu ada kayaknya di kelas tertentu itu yang belum bergabung. Sekalian informasi. Tesar itu belum menerima undangan. Ya, di kelas 8B. Heliapoli, siapa ini Heliapoli? Ya. Ini belum menerima undangan. Jadi, pastinya seluruh tugas yang saya berikan itu dari quizzes itu dia tidak akan dapat link. Gitu. Di 8C itu ada ini Yolanda dan Ahmad Naufal. Ini belum menerima, belum mengklik link tadi itu. Gitu. Di 9E adakah juga di 9E kok dong? Ada semua. Dia sudah terkonek semua. 9F sudah terkonek semua. Ya, seperti itu. Jadi setiap kali saya melakukan penugasan itu akan otomatis. Nah, bagaimana caranya supaya penugasan atau quiz itu bisa langsung masuk ke quizzes, masuk ke GCR? Saya contohkan saja satu yang mana yang bagus ya. Terserah saja sih sebenarnya nih. Ini ya. Katakanlah ini yang saya mau berikan ke siswa. Bisa mulai langsung ini. Ini bisa klasik, bisa ini.
Kalau misalnya PR, ini bisa. Saya contohkan dulu yang PR, Bapak Ibu ya. PR. Nah, di bagian sini, ini kan ada pengaturan. Ini hanya untuk yang akun super, kita bisa menentukan batas waktunya, ya. Batas waktunya itu bisa ditentukan. Kemudian ada yang tidak ada batasan waktunya ini. Aktif terus ini. Tetapkan ke kelas. Silahkan pilih di sini, Bapak Ibu. Ini. Tinggal pilih kelasnya. Tinggal pilih kelas yang mana tugas yang tadi itu. Kalau sudah diklik selanjutnya akan otomatis terkirim ke GCR. Contohnya kemarin itu waktu PTS ya. Ini PTS, jadi langsung ke sini nih. Sorry, dia akan masuk ke ini, langsung dinilai nih nilainya, langsung ke sini. Ini sudah ada langsung nilainya. Andrea 73, Anissa, dan seterusnya. Sudah langsung ke sini. Jadi tidak perlu lagi sibuk mencari di mana tersembunyi itu file. Ya, seperti itu jawaban dari pertanyaan Pak Padli. Siap, terima kasih Pak Amang. Ya. Biasa ya. Begitu tahu Pak Amang ada 1-2 siswa biasa tidak terimpor nilainya. Jadi saya harus buka otomatis buka kembali kuisis, baru cari namanya itu anak, baru ditemukan, baru diinput manual di GCR. Iya, itu ada kemungkinan yang pertama tidak link itu, tidak link. Yang kedua ada kemungkinan akun yang digunakan di perangkatnya itu tidak sama dengan akun yang digunakan di GCR dengan kuisis gitu. Iya. Ini saya tanyakan tadi itu Pak, saya kira ada cara berbedanya, ternyata masih sama dengan penugasan yang biasa di biasa ya, iya biasa, sama saja. Terima kasih. Ya. Ya, demikian Bu Devi. Oke Pak, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau sudah mengerti? Oke. Iya, kita tunggu dulu azan selesai ya. Nanti saya mau tambahkan beberapa berkaitan dengan akun super. Oke Pak. Kasih kecil dulu, kasih kecil. Oke, Bu Devi, kita lanjut ya. Oke Pak. Oke, jadi saya ingin tunjukkan bagaimana caranya menambahkan audio, ya, menambahkan audio di akun super, ya. Ini tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini cuma Jumpa lagi menit pada saja, 60 pertemuan detik saja ini. pasca PTS dengan topik relasi dan fungsi. Jadi ini akun Puji super syukur kehadirat Allah bisa Subhanahu wa Ta'ala. kita bisa menginput audio. Kemudian
Berikutnya ini kan tadi sudah ya, peta konsep. Ini bagaimana caranya menambahkan video. Cara menambahkan video itu adalah, saya contohkan paling akhir saja ya. Saya contohkan paling akhir ini. Kemudian nambahkan video. Ya, kita cari dulu URL-nya di YouTube. Ya, misalnya saya cari relasi ya. Ups. Relasi video. Kita cari dulu video. Oke. Cari relasi. Misalnya ini videonya. Ya, saya ambil linknya. Saya copy linknya ini ya. Salin alamat link. Nah, kita masukkan di sini. Paste. Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan video dari YouTube, maka itu bisa dibuat sampai menit keberapa ya. Jadi ini kita bisa ambil ya. Jadi misalnya ini kan videonya Anindya. Halo semuanya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kita putar nama dulu saya sampai menit Anindya keberapa Zalfarina bisanya ya. dari kelas Jadi kalau 8S. misalnya kita mau Kali ini sampai saya sini akan saja membahas ya. tentang Nanti akan terlihat di sini nih. Sampai di sini saja dia. Halo semuanya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jadi kita bisa potong, Perkenalkan, kita bisa nama cut. saya Anindya Zalfarina Gitu. ya. Jadi kalau misalnya Dari videonya kelas agak panjang, 8S. boleh. Ini Kali digeser ini juga boleh nih saya pada akan menit membahas keberapa, tentang menit-menit relasi. tertentu. Jadi misalnya Sebelum Bapak dan itu, Ibu punya kalian video yang membahas 10 soal, maka video di YouTube yang Bapak miliki itu bisa dipotong menjadi 10 bagian. Ya, menjadi 10 bagian. Jadi misalnya video ini memuat pembahasan soal nomor 1 ya, berkaitan dengan relasi. Kemudian setelah itu kita mau bikin quiz, membuat soal di slide berikutnya, maka ini yang menjadi sebagai rujukan penjelasan tentang apa itu relasi. Kemudian di slide berikutnya kita bertanya, kita membuat quiz tentang relasi. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu ya, menginsert, menyisipkan video ke presentasi interaktif kita itu bisa dipilih-pilih. Jangan sampai kita punya video katakanlah 2 jam, itu plek 2 jam dikasih masuk, enggak. Ini kita bisa pilih-pilih menit keberapa yang bisa digunakan untuk presentasi kita. Seperti itu. Iya, selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki kuisis dan sudah memiliki pertanyaan atau kuis-kuis, maka tentunya akan terdapat di perpustakaanku. Di sini kumpulannya semua ya. Di sini akan ada kumpulannya semua. Misalnya di bangun ruang sisi datar. Ini bangun ruang sisi datar ada ini, Prisma Limas Balok. Misalnya ini saya mau jadikan sebagai, ini kan isinya kuis semua ini, pertanyaan-pertanyaan. Ya, saya klik dulu. Ini kan isinya adalah pertanyaan, berapa soal nih ya? Ada 15 pertanyaan. Ada 15 pertanyaan. Saya mau ubah ulangan harian ini menjadi pelajaran, di mana setiap soalnya saya mau sisipi slide atau presentasi, maka edit saja. Klik edit. Keluar dari situs perubahan yang Anda mungkin tidak disimpan. Ya, keluar sajalah.
Nah, ini kan ini. Bagaimana caranya dirubah menjadi pelajaran? Klik saja ini. Add slides. Klik. Buat. Jadi, kami akan mengekspor kuis ini menjadi sebuah pelajaran baru. Sehingga Anda dapat menambahkan slide gitu. Jadi buat ada keterangan kecil di bawahnya. Don't worry. This quiz will also be available in your library. Jadi dia masih tetap eksis di perpustakaan kita. Klik buat ya. Buat. Jadi sementara diekspor. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada 15 atau 16. Ya, 15. Ini kan seperti ini ya. Ulangan harian. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, sebelum masuk ke ini, kita mau menambahkan materinya dulu. Ini kan bertanya, Randi memiliki kotak berbentuk kubus dengan luas alas 36 cm persegi. Volume kotak itu adalah, nah, kita menjelaskan di slide sebelumnya dulu tentang bagaimana mencari volume kotak. Ya, jadi add slide, katakanlah ini ya. Geser ke atas. Ya, jadi oke, lanjut ya. Jadi pertanyaan pertama itu bertanya tentang volume kotak. Ya, volume kotak. Ini yang Randi memiliki kotak berbentuk kubus. Berarti kita bahas dulu di sini tentang volume kubus. Baru masuk ke nomor 3. Nomor 3. Masuk ke soal nomor 1 di slide 3. Nah, kemudian di slide 4 itu bertanya tentang benda-benda berikut yang berbentuk kubus. Mungkin boleh sebelumnya kita tambahkan tentang ciri-cirinya kubus. Gitu. Ya. Jadi di slide nomor 4 kita membuat sebuah materi yang menyebutkan tentang ciri-ciri benda-benda yang berbentuk kubus. Seperti itu. Sehingga anak membaca materinya, kemudian menjawab pertanyaan, baca materi, jawab pertanyaan. Baca materi, jawab pertanyaan. Seperti itu, Bapak dan Ibu ya. Itu untuk mengubah kuis-kuis yang sudah ada sebelumnya menjadi sebuah pembelajaran yang interaktif. Oke? Saya kira seperti itu, Bu Depi. Saya kembalikan ke Bu Depi. Terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih atas kesediaannya untuk sharing siang hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa coba-coba sendiri dulu di rumah. Dan ini menurut saya memang sangat menarik sih Pak. Dan pasti anak-anak mau tidak mau harus ikut berpartisipasi dengan menggunakan bisnis itu. Dipaksa. Tidak mau harus. Oke, sekarang sudah jam 3, sudah ada juga yang Bapak Ibu yang izin sholat. Jadi untuk itu terima kasih atas kesediaannya Pak Amang. Kita tutup pelatihan ini. Terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.